Apakah kita yakin Allah beri kesempatan kepada kita tahun ini masih bisa berjumpa dengan Ramadan? Karena ketidaktahuan takdir kita, karena ketidaktahuan kita akan ajal kita masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, Jumat berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah, kita dikumpulkan di rumahnya ini, memenuhi panggilannya, melaksanakan salat fardu Jumat, yang insya Allah akan kita laksanakan sesaat lagi. Semoga rangkaian amalan yang kita kerjakan sejak tadi bangun tidur hingga nantinya kita tidur kembali, kita berharap kepada Allah, semoga semua yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Allah, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kaum muslimin Jumat berbahagia. Salawat yang kita ucapkan ini, semoga kelak nanti kita semua mendapatkan buahnya, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin Jumat berbahagia. Tadi diumumkan oleh abang kita, ayahanda kita, bahwa sekarang kita sudah berada pada tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Itu berarti kaum muslimin Jumat berbahagia. Lebih kurang 19 atau 18 hari lagi. 19 hari lagi, kita akan berjumpa dengan bulan yang agung, dengan bulan yang mulia atau Ramadan. Artinya kita masih ada waktu lebih kurang 3 minggu untuk berjumpa dengan Ramadan. Namun pertanyaan sederhana, apakah kita yakin Allah beri kesempatan kepada kita tahun ini masih bisa berjumpa dengan Ramadan? Karena ketidaktahuan takdir kita, karena ketidaktahuan kita akan ajal kita masing-masing, tak ada pilihan bagi kita kecuali memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Duhai ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna fi Ramadan. Sampaikan umur kami berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Semoga kaum muslimin Jumat berbahagia. Allah pertemukan kita semua dengan Ramadan 1447 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin Jumat berbahagia. Karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, maka mari kita tengok apa saja amalan-amalan yang ditingkatkan oleh Rasulullah. Apa saja di antara amal-amalan yang sering dilakukan Rasulullah kalau sudah berada di bulan Sya'ban ini. Maka kita menemukan banyak riwayat. Di antaranya hadis yang bersumber dari istri Rasulullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Ibunda Aisyah? Suamiku itu Rasulullah itu, kata Ibunda Aisyah, dia kalau bulan Ramadan puasanya full sempurna. Tapi kalau bulan Sya'ban juga dikatakan hampir penuh. Biasa kita melaksanakan puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tapi Nabi kalau masuk bulan Sya'ban, dia hampir penuh Sya'ban itu dengan berpuasa. Hari ini Jumat Nabi puasa, besok Sabtu Nabi puasa, Ahad pun Nabi puasa. Hampir penuh, kata bagi Ibunda Aisyah. Di hadis yang lain kita menemukan jawaban kenapa Nabi memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban ini. Kata Rasulullah, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini laporan tahunan malaikat kepada Allah, amalan tiap-tiap manusia. Fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku teramat suka, kata Nabi, ketika malaikat melaporkan amalan tahunan kepada Allah. Fa'uhibbu
Aku sangat suka. Airfa amali. Diangkat amalanku itu kepada Allah dan laporan kepada Allah. Anal saim. Muhammad sedang berpuasa. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Lalu hadis ini dikaji oleh para ulama kita. Apa manfaatnya dari sisi kesehatan ketika kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Ketika masuk Ramadan nanti kita menahan diri min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Kita tak makan, tak minum sejak dari azan subuh berkumandang sampai nanti masuknya waktu maghrib. Itu bukanlah waktu yang singkat, panjang. Kebiasaan kita selama berbulan-bulan mengunyah, makan. Tiba-tiba datang Ramadan tanpa ada latihan. Kita menahan diri, tak makan, tak minum. Dikhawatirkan organ tubuh kita terkejut. Organ tubuh kita tak siap. Maka ada Sya'ban yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau memperbanyak puasa. Maka dari sisi kesehatan adalah melatih fisik kita. Melatih diri kita. Tak bisa kita seperti Rasulullah yang hampir penuh sebulan di Sya'ban ini. Kita buat Senin Kamis. Tak bisa kita Senin Kamis, Senin saja. Yang penting ada kita melatih fisik. Melaksanakan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Tetapi ingat, sekalipun ada petunjuk Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka keberlakuan ini bersyarat bagi mereka yang telah melunasi utang-utang Ramadannya. Maka Al-Baqarah 184 menjadi petunjuk bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang telah aku tetapkan, kata Allah. Faman kana minkum maridha. Siapa yang dia dalam keadaan sakit, aw ala safar, atau dia dalam keadaan musafir, Allah mengizinkan mereka tidak berpuasa sebagai bentuk rukhsah kepada mereka. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi tidak ada tawar-menawar, kata Allah. Kalau Ramadan itu sudah habis, wajib diganti selama badannya masih sehat. Wa 'alal ladzina yuthiqunahu fidyah. Paragraf kedua dari ayat Al-Baqarah 184 berbicara lain. Tadi jelas sakit dan musafir. Paragraf kedua ada lagi orang-orang yang dimungkinkan tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yuthiqunahu fidyah. Dan teruntuk orang-orang yang tak lagi mampu dia berpuasa, berat baginya berpuasa. Aku izinkan dia bayar fidyah, kata Allah, dalam bentuk makanan pokok yang diberikan kepada orang miskin. Siapa di antara mereka, Ustadz? Satu, para lansia. Mana tahu di rumah kita ada orang tua kita dah lanjut usia, yang oleh dokter mungkin jangan puasa nenekmu, atukmu, ayahmu, karena dia butuh minum air. Fisiknya lemah. Maka Allah sayang kepada para lansia. Rukhisa lisyaikhil kabir, kata Nabi. Bentuk sayangnya Allah kepada para lansia. Ayyubtira. Silakan berbuka, kata Allah, di bulan Ramadan. Wala qada alaihi. Tak perlu dia ganti Ramadan ketika Ramadan itu nanti berakhir. Wa alaihi fidyah. Tapi ingat, kata Allah, jangan lupakan ada kewajiban fidyah baginya. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Apa yang ingin kita sampaikan adalah, boleh jadi di antara kita ada yang sudah lunas utang tahun lalu. Entah karena sakit, musafir, atau menyengaja tidak berpuasa. Sakit tidak, musafir tidak, lansia tidak. Karena malas, orang puasa tapi tidak. Ustadz, saya pernah buat itu kapan? 20 tahun lalu, Ustadz. 25 tahun lalu, Ustadz. Apakah juga harus dibayar itu, Ustadz? Bayar. Tidak ada pemutihan utang Ramadan, demi Allah. Mati kita tak membayar utang Ramadan, baik ditinggalkan karena sengaja atau tidak sengaja, mati kita Allah tuntut. Karena itu, memperbanyak puasa sunnah, tinggalkan bila utang Ramadan masih ada. Karena kita akan ditanya oleh Allah terkait hal yang wajib yang tidak dilaksanakan. Maka datanglah seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi matat au tuwfiyat. Omakku meninggal dunia, ya Rasulullah. Apa masalahnya, kata Nabi? Ketika omakku meninggal dunia, ya Rasulullah, dia berpesan, nah, omak ada utang puasa 1 bulan yang belum omak bayar. Berjalan waktu, omaknya meninggal dunia, belum sempat dia lunasi utang yang 1 bulan itu. Apa aqdihi anha, ya Rasulullah? Apakah kami anak-anak yang ditinggal ini menanggung beban 1 bulan puasa omak kami yang telah meninggal dunia itu? Kata Rasulullah,
In kanat ala ummika dainun. Kalau ibumu tidak meninggalkan utang Ramadan, tapi yang ditinggalkan utang duit sama orang. Bukan utang Ramadan, tapi utang duit. Kamu bayarkan atau tidak utang duit itu, kata Nabi. Tentu saya bayarkan ya Rasulullah, sebab itu ibuku. Maka utang duit itu padaidun nas, utang dia kepada manusia. Sementara Ramadan ibumu, puasa ibumu yang 1 bulan itu padainullah. Dia menjadi utang kepada Allah. Ahakun ayyuqda anhu, jauh lebih wajib dan pantas untuk dibayarkan juga. Di hadis yang lain kita menemukan, man mata wa alaihi siyam fasama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia membawa utang-utang Ramadannya itu, maka anak-anaknya bertanggung jawab mendapatkan warisan itu. Artinya apa? Mati pun kita sekalipun, Allah tetap tuntut utang Ramadan yang tak dibayarkan. Baik setahun yang lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, selama badan masih sehat, dia tak bisa ditebus dengan fidyah. Datanglah seorang bapak-bapak bertanya, Ustadz, kalau dihitung utang Ramadanku yang ditinggalkan karena sengaja di masa muda dulu, banyak Ustadz. Mungkin ada 80 kali. 1 Ramadan anggap 8, ada 10 Ramadan 80 kali. Apakah saya harus berpuasa sebanyak 80 kali? Iya. Tidakkah bisa dibayar fidyah Ustadz? Mumpung saya ada duit. Enak betul. Tak bisa ditebus dengan fidyah kecuali fisiknya tak mampu lagi untuk berpuasa. Selama badan masih sehat, maka cara menebusnya adalah dengan berpuasa. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Yang ketiga, pada tanggal 2 Februari, berkumandang azan maghrib, maka itu adalah malam nisfu Sya'ban. Berakhir sampai 3 Februari dengan berkumandangnya azan maghrib kembali. Manfaatkan sekarang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin berkumandang azan maghrib, kita masuk nisfu Sya'ban. Berakhir Selasa berkumandang azan maghrib. Apa yang kita sampaikan adalah ini momentum yang sangat indah yang Allah berikan sebelum Ramadan. Hadiah besar, hadiah indah. Yaqtali'ullahu ila jami'i khalqih, kata Allah. Aku memberikan keistimewaan. Lailatan nisfi min Sya'ban. Keistimewaan pada malam pertengahan Sya'ban itu, kata Allah. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Semua manusia, hamba-hambaku ini aku ampuni dosa-dosa mereka, kata Allah. Di malam nisfu Sya'ban itu. Tetapi kemudian di ujung hadis, Nabi mengatakan, illa limusyrikin au musyahinin. Ada 2 manusia yang tidak aku ampuni, kata Allah. 1, limusyrikin. Mereka yang masih menyembah perbuatan-perbuatan yang tidak menyembah Allah. Masih melakukan perbuatan syirik. Masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Memegang jimat, memegang tangkal. Orang seperti ini tak dapat keistimewaan nisfu Sya'ban, pengampunan Allah di malam itu. Padahal nisfu Sya'ban dikenal di kalangan para sahabat dan para ulama malam yang teramat istimewa. Besar pengampunan Allah. Dengan kalimat yattali'ullahu ila jami'i khalqih. Aku spesialkan malam itu, kata Allah. Tapi kemudian ada 2 yang tak dapat. Limusyrikin, yang masih melakukan perbuatan musyrik atau syirik. Yang kedua, au musyahinin. Orang yang masih belum bertegur sapa. Karena itu kaum muslimin Jumat berbahagia. Biasa kita menengok. Kalau masuk bulan Ramadan, sehari atau 2 hari, orang buat acara di rumah-rumah. Atau 3 hari seminggu sebelum Ramadan, orang buat acara. Tarhib Ramadan. Mereka bermaaf-maafan. Di masjid juga demikian. Mengundang jemaah. Kita tarhib Ramadan menyambut puasa. Berkumpul di masjid, diundang ustaz. Lalu kemudian setelah itu bersalam-salaman, saling memaafkan. Ini memang tak ada petunjuk khusus dari Nabi. Tapi ini kearifan lokal. Local wisdom masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari hadis ini. Sulit bagi kita mengetuk pintu setiap rumah untuk meminta maaf. Apatah lagi memanfaatkan HP ini menggunakan WA. Minta maaf Pak, minta maaf Bu. Sekarang masjid buat acara. Berkumpul masyarakat. Tangan bertemu tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ayyattaraqa. Tangan yang satu dengan tangan yang satu berjumpa dan mereka saling menggenggam. Kata Allah, tangan itu akan aku kucurkan pengampunan di antara mereka berdua.
Maka kalau nanti di tingkat RT, RW atau masjid ada acara menyambut puasa, di mana inti acara adalah bermaaf-maafan, datang. Ini momentum indah agar hati kita bersih dan jernih. Sebab yang kita sambut bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia. Semoga kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Allah sampaikan umur kita berjumpa dengan Ramadan ini. Ada waktu lebih kurang 19 hari atau 20 hari. Bagi yang masih ada utang puasa, bayarlah. Agama adalah nasihat. Tanya anak gadis kita di rumah. Anakku, sudahkah kau bayar utang Ramadanmu? Istriku, sudahkah kau bayar utang Ramadanmu? Yang ketiga, semoga kita membersihkan hati kita dengan saling memaafkan sebelum Ramadan itu datang. Allah sudah beri kesempatan 15 hari sebelum Ramadan itu datang untuk kita saling membersihkan diri. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Sekali lagi semoga Allah sampaikan umur kita berjumpa dengan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومثلنا ومولانا محمد وسلم يا الله تبارك وتعالى على كل صحابة رسول الله الجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنة إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الحاضرون أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام والقسوة والغفلة والأيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والرياء والسمعة والفسوق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا وتقبل دعاءنا يا الله يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.